wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq, dan hari di mana Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah, wa qauluhul haq, dan perkataan Allah itu adalah hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dimuliakan oleh Allah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita semua untuk bisa menghadiri kajian rutin kitab Sahih Bukhari atau kitab At-Tauhid dari Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tiba pada pertemuan yang ketujuh dari kajian kitab kita ini, dan kita malam hari kali ini akan membahas bab yang baru, di mana bab ini diberi judul oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan mengutip sebuah ayat dari surat Al-An'am ayat ke-73, di mana Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan di sini, babun qaulullahi ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Bab firman Allah ta'ala yang artinya wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda, dan dialah yang menciptakan atau telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Kemudian di bawah bab ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala hanya meletakkan satu hadis saja, hanya meletakkan satu buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kupas dahulu makna dari judul yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Apa maksud dari Imam Bukhari mengutip sebuah ayat dari surat Al-An'am ini, di mana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan bahwasanya bab ini Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkannya untuk menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya, Itu pertama. Tujuan Imam Bukhari meletakkan bab ini ingin menjelaskan dan memaparkan kepada pembaca bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan perkataan Allah, dengan kalamnya Allah Ta'ala. Itu pertama. Tujuan yang kedua adalah beliau ingin menerangkan bahwasanya perkataan Allah itu merupakan bagian dari sifat Allah, di mana dibedakan antara sifat Allah dengan makhluk yang diciptakan dengan kalamnya tadi. Jadi langit dan bumi diciptakan oleh Allah dengan perkataannya, dengan perkataan Allah. Tentunya makhluk yang tercipta dengan perkataan Allah ini berbeda dengan perkataan Allah itu sendiri. Nah, ini maksud yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nanti kita akan sebutkan
Apa maksud dari perkataan Allah di sini? Para ulama akan mencoba membahasnya, akan mencoba menjelaskannya. Apa maksud dari perkataan Allah, yang mana dengan perkataan Allah ini Allah ciptakan langit dan bumi. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mengingatkan kembali bahwasanya kita ini sedang membahas tauhid al-ma'rifah dan tauhidul ma'rifah. Kita ini sedang membahas tauhid yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala, di mana tauhid ini akan mengantarkan kita kepada tauhidul qasdi wat talab, akan mengantarkan kita kepada tauhid pemurnian permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Ini bahasa lain sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya sebagian ulama ada yang membagi tauhid itu dengan 3, ada yang membaginya dengan 2 saja. Nah, di antara pembagian yang 2 ini yang tadi kami sebutkan, tauhidul ma'rifati wal isbat, tauhid mengenal Allah Ta'ala dan menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Di sini tercangkup atau terhimpun mengenal Allah Ta'ala melalui perkara rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan juga tentang asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini dinamakan dengan tauhid ma'rifah dan tauhid isbat. Ini di situ. Kalau pembagian yang lain kan ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma dan sifat. Nah, ini masuknya ke dalam pembagian ini, di mana tujuan dari kita mengenal tauhid ma'rifah dan isbat ini akan menaikkan level seorang hamba kepada tauhidul qasdi wat talab, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam permintaan kita dan tujuan kita. Artinya dengan kata lain memurnikan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Baik, pembahasan yang diletakkan oleh Imam Bukhari bab demi bab, yang pada sebelumnya terkait tentang sifat izzahnya Allah Ta'ala. Kemudian di situ juga disebutkan hukum bersumpah dengan sifat Allah Ta'ala, meminta perlindungan kepada sifat izzah Allah Ta'ala. Itu mencakup 2 hal sekaligus. Kita menetapkan sifat izzah kepada Allah, kemudian kita naik ke berikutnya kepada tauhid ibadah, yaitu bersumpah dengan Allah Ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala atau kepada salah satu dari sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Baik, demikian pula pada bab yang setelahnya, yaitu bab yang akan kita bahas pada malam hari kali ini. Bab yang kita bahas pada malam hari kali ini adalah berkaitan dengan kalamullah, perkataan Allah Ta'ala. Tetapi yang lebih spesifik lagi adalah perkataan Allah yang dengan perkataan ini Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan perkataan secara umum, di mana ada banyak sisi yang perlu dibahas, tetapi Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyoroti perkataan Allah Ta'ala yang dengan perkataan ini Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Di mana di luar sana ada kelompok yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah. Mereka tidak menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk lain dengan perkataannya ini. Di sisi yang lain yang berseberangan, mereka mengatakan bahwasanya makhluk yang tercipta dengan kalimat atau dengan perkataan Allah ini, itulah bagian dari perkataan Allah. Bagian dari perkataan Allah atau bagian dari diri Allah Jalla wa'ala. Nanti kita akan sebutkan penjelasan para ulama ketika nanti kita melewati pembahasan ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu makna atau tujuan dari diletakkannya bab ini oleh Imam Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Kita ulangi, bab perkataan atau firman Allah Ta'ala, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Kemudian para ulama menjelaskan maksud dari perkataan atau kutipan Imam Bukhari di sini, beliau ingin menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya, dengan kalamnya. Dan kalamnya ini berbeda dengan
makhluk yang diciptakan dengan kalamnya. Kalamnya ini bagian dari sifat Allah dan bukan makhluk, sedangkan makhluk yang tercipta dengan perkataan Allah ini itu makhluk, bukan bagian dari diri Allah Jalla wa'ala. Nah, baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait tentang maksud atau makna dari bab yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, imamnya para ahli tafsir yang menjadi rujukan para mufassirin, beliau menyebutkan tentang ayat ini. Ayat yang dikutip oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ بِالْحَقِّ. Dan para ahli tafsir, beliau menggunakan istilah at-ta'wil. Tetapi ta'wil di sini maknanya adalah at-tafsir. Karena ta'wil sendiri itu merupakan kata yang juga digunakan sejak lama, tetapi merujuk pada dua makna yang benar, yaitu makna yang pertama adalah tafsir, penjelasan dari sesuatu, yang kedua adalah makna akhir dari sesuatu, itu juga dinamakan ta'wil. Seperti kesudahan hidup kita nanti apakah di surga atau di neraka, nah itu juga dinamakan ta'wil, ma'al, kesudahan kita nanti itu dinamakan juga takwil. Tetapi orang-orang setelah generasi salaf mereka memunculkan makna yang ketiga, dan makna inilah yang menjadi makna yang dikritik oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu memalingkan atau menggeser atau mengalihkan makna yang sesungguhnya kepada makna yang lain, terlebih terkait ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah ini makna yang ketiga. Makanya di dalam buku tafsir Imam Tabari, beliau banyak mengutip atau banyak menggunakan istilah ta'wil. Tetapi yang maksud beliau ada di sini adalah ta'wil yang dipahami oleh generasi-generasi awal, yaitu tafsir. Makanya beliau mengatakan, waqtalafa ahlu ta'wil, dan ahlu ta'wil, ahlu tafsir, mereka berbeda pendapat terkait tentang penciptaan langit dan bumi dengan bilhaq, dengan hak ini. Sebagian mengatakan maknanya adalah Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Kemudian kata beliau, sebagian yang lain mengatakan bilhaq, maksudnya adalah Allah mengatakan kebenaran dan perkataan Allah ini bagian dari sifatnya. Bagian dari sifatnya. Nah, ini dikatakan atau ini dinamakan dengan perkataan Allah yang dimaksud adalah kun. Perkataan Allah yang dimaksud adalah kun, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq. Dan hari di mana Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah, wa qauluhul haq, dan perkataan Allah itu adalah hak. Nah ini tafsir yang kedua atau perkataan pendapat yang kedua. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutkan bahwasanya dari sini menjadi jelas maksud dari Imam Bukhari meletakkan bab ini adalah beliau ingin menegaskan bahwasanya perkataan Allah bagian dari sifatnya dan tidak disamakan dengan makhluk yang tercipta dengan perkataan tersebut, tidak disamakan sama sekali. Baik, kita langsung saja kepada hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bawah bab ini. Baik, dari Qabisah, dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman, dari Taus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u minal laili. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa berdoa pada malam hari dengan doa berikut. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi. Ya Allah, milikmulah segala pujian. Anta rabbus samawati wal ardi. Engkaulah Rabb, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur as-samawat wal ard, langit dan bumi. Lakal hamdu, milikmulah pujian. Alhamdu di sini adalah segala bentuk pujian.
segala bentuk pujian. Anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkaulah yang mengurus langit dan bumi, wa man fihinna, dan siapa saja, apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa yang ada di langit? Malaikat. Allah mengurus langit dan apa atau siapa yang ada di langit. Kemudian Allah mengurus bumi dan apa yang ada di bumi. Baik itu di muka bumi maupun di dalam perut bumi sekalipun. Baik, lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Milikmulah, bagimulah segala puji. Ya Allah, anta nurus samawati wal ardi. Engkaulah cahaya langit dan bumi. Qaulukal haq, perkataanmu hak, benar. Wa wa'dukal haq, dan janjimu benar. Wa liqa'ukal haq, wa liqa'uka haq, dan perjumpaan denganmu itu benar. Wal jannatu haqqun, dan surga itu hak. Wan naru haqqun, dan neraka pun demikian. Was sa'atu haqqun, dan hari kiamat itu hak, nyata atau benar. Allahumma laka aslamtu. Ini masih masuk dalam pujian. Jadi doa Nabi SAW, lihat Bapak dan Ibu. Panjang sekali puji-pujian dulu kepada Allah Ta'ala. Dan memang dalam adab berdoa kepada Allah agar doa semakin berpotensi dikabulkan langsung oleh Allah Ta'ala adalah kita banyak-banyak memuji Allah Ta'ala. Banyak memuji Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi Nabi SAW mengatakan, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimulah segala bentuk pujian. Anta nurus samawati wal ard, anta rabbus samawati wal ard. Engkau demikian, engkau demikian, engkau demikian. Dan Allah senang puji-pujian tersebut dari hambanya, dari lisan hambanya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini adab yang lain dalam berdoa. Adab yang lain dalam berdoa. Jadi kalau antum ingin berdoa kepada Allah Ta'ala, di antara adab berdoa selain memuji Allah Ta'ala, kita menggambarkan atau menyebutkan tentang kondisi kita. Tentang kondisi kita. Dan Allah juga menyukai hal tersebut. Kalau kita lagi banyak dosa, sebutkan kondisi kita. Atau kalau kita lagi banyak masalah, sebutkan kondisi kita. Kelemah dan ketidakberdayaan kita, sebutkan ketika berdoa. Baru kemudian nanti minta apa yang kita mau. Nah itu juga salah satu pembuka pintu-pintu langit untuk doa-doa kita. Baik, di sini Nabi SAW mengatakan setelah memuji Allah Ta'ala, beliau mengatakan, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, diriku aslamtu. Benar-benar berserah diri kepadamu. Benar-benar menunjukkan dan menunaikan keislaman kepadamu. Wabika amantu. Dan kepadamulah aku beriman. Wa alaika tawakkaltu. Dan hanya kepadamu aku bertawakal. Tawakal apa artinya? Berserah diri. Ada lagi. Baik, bertawakal artinya para ulama menjelaskan al-i'timadul kulli. Kita betul-betul bersandar, bertopang kepada Allah Ta'ala. Itu artinya tawakal. Kita betul-betul bertopang, bersandar kepada Allah Ta'ala. Berserah diri dan kita serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Kita serahkan Allah yang mengurus dan mengatur urusan kita. Baik. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal, kata Nabi SAW. Ini masih dalam lingkup pembuka doa-doa Nabi SAW. Beliau belum meminta akhirnya, atau belum mengutarakan hajatnya atau permintaan Nabi SAW. Beliau belum mengutarakannya. Kemudian wa ilaika anabtu,
dan kepadamulah aku berinabah, kembali. Ada dua makna dari inabah dalam hadis ini. Yang pertama, kembali dari dosa kepada ketaatan. Ini yang pertama. Kemudian para ulama juga menjelaskan inabah di sini hanya kepadamulah aku kembali, adalah kembali dari kelalaian kepada mengingatmu. Karena kadang kita lupa mengingat Allah Ta'ala, kita kembali kepada mengingat Allah Ta'ala. Ini juga disebut sebagai al-inabah, kembali kepadamu. Wabika khasamtu, dan denganmu, karenamu, aku berselisih dengan orang-orang yang tidak mau beriman dan patuh kepadamu. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamulah aku berhukum atau menjadikanmu hakim, menjadi al-hakam, menjadi pemutus perkara antara diriku dengan orang-orang yang enggan mentaatimu. Kemudian baru setelah itu Nabi SAW mengutarakan hajatnya dalam hadis ini. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tadi sudah memuji-muji Allah, kemudian menunjukkan tentang kondisi diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagian ketiga dari doa Nabi SAW, beliau mengutarakan permintaannya. Permintaannya apa? Beliau mengatakan di sini dalam hadis ini, faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah berlalu dan yang nanti kukerjakan. Wa asrartu wa a'lantu. Dosa yang kurahasiakan, yang kulakukan di tengah kesendirian dan tidak dilihat oleh orang lain, wa a'lantu, maupun dosa yang terlihat atau ku perlihatkan pada orang lain. Nabi SAW berdoa meminta ampunan Allah Ta'ala. Anta ilahi, engkaulah ilahku, sesembahanku, Tuhanku. La ilaha li ghairuka, tidak ada ilah bagiku ya Allah selain dirimu, atau selainmu ya Allah. Tidak ada ilah bagiku selainmu. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan dinukilkan oleh Imam Bukhari dan diletakkan di dalam bab ini atau di bawah bab ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita kupas satu persatu makna atau kandungan dari hadis ini, kemudian apa kaitannya dan di mana letak tujuan dari pengutipan hadis ini, kaitannya dengan bab yang Imam Bukhari rahimahullahu taala sebutkan tadi. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimulah alhamdu. Alhamdu itu dalam bahasa Arab merupakan pujian dengan perkataan kita, dengan lisan kita, dengan ucapan kita atas dua hal. Atas dua hal, atau alasan kita memuji Allah Ta'ala itu karena dua hal. Karena dua hal. Yang pertama adalah karena kesempurnaan yang ada pada diri Allah Ta'ala. Dari kesempurnaan zatnya, kesempurnaan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, dan kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah. Allah berhak menyandang, Allah berhak kita puji atas kesempurnaan yang ada padanya. Itu alasan pertama atau sebab kenapa seorang hamba wajib atau harus banyak memuji Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kalaulah Allah tidak memberikan alasan yang kedua, atau kalaulah tidak ada alasan yang kedua, sebab yang kedua ini, cukup alasan yang pertama saja, maka itu sudah cukup untuk mengharuskan seorang hamba banyak-banyak memuji Tuhannya. Karena kesempurnaan yang ada pada zat dan asma dan sifat serta perbuatan Tuhannya. Ini yang pertama.
Ditambah lagi alasan yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena perbuatan Allah yang berkaitan dengan diri kita. Apa maksudnya? Alasan yang kedua ini, kenapa kita wajib memuji Allah Ta'ala, memuji dengan lisan kita. Perbuatan Allah yang berkaitan dengan hambanya, itu adalah terkait bagaimana Allah memberikan kesempatan kita hidup di muka bumi. Allah memberikan hidayah kepada kita. Tidak hanya sampai di situ, tidak dilepas sampai di situ. Allah Ta'ala memberikan nikmat demi nikmat, dan itu merupakan perbuatan baik Allah kepada kita. Maka kita pun juga wajib memuji Allah Ta'ala, mengucap Alhamdulillah atas perbuatan-perbuatan baik Allah kepada diri kita. Di mana Allah menciptakan kita, Allah mengurus urusan kita, Allah mengatur urusan kita, Allah memberikan rizki dan karunia kepada kita, dan itu tidak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi, tidak akan kita bisa menghitungnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu dua alasan kenapa seorang hamba banyak-banyak memuji Allah Ta'ala. Minimal dalam sehari kita banyak memuji Allah Ta'ala. Karena dua alasan tersebut. Karena kesempurnaan yang ada pada Allah, dan yang kedua adalah karena kebaikan dari Allah kepada diri kita. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait alhamdulillah. Lantas bagaimana atau apa perbedaan antara pujian dengan syukur? Apa bedanya memuji dengan berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Ta'ala? Para ulama menjelaskan di sini, kalau puji-pujian itu, kalau alhamdulillah, itu lebih berfokus atau lebih berfokus pada perkataan atau ucapan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau mendapat ketetapan yang kurang sesuai dengan keinginan kita, kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Itu berkaitan dengan pujian lewat lisan. Adapun asyukru, bersyukur, itu dimensinya lebih luas lagi, cakupannya lebih luas lagi. Tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati, dengan lisan. Kita banyak-banyak bersyukur, dan memuji itu bagian dari syukur kalau kita mendapatkan nikmat. Sedangkan tadi alhamdulillah, kalau dari sisi Allah memiliki kesempurnaan pada dirinya, pada sifatnya, itu sudah cukup bagi kita untuk banyak memuji Allah. Alasan yang kedua, kalau Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita, kita juga memuji Allah. Nah, kesamaan dengan syukur ini ada pada yang alasan keduanya. Alasan keduanya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan perbuatan baik yang Allah berikan pada diri kita. Sedangkan alhamdulillah, alasan pertama ini tidak berkaitan dengan asyukru. Bisa dipahami? Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kalau syukur itu lebih berkaitan kepada Allah memberikan kebaikan kepada diri kita, dan kita menunjukkan atau membalasnya dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota atau perbuatan kita. Nah, hal ini berdasarkan atau diambilkan dari surat Saba ayat ke-13. Para ulama mengambil kesimpulan ini dari perkataan Allah Ta'ala, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, berbuatlah, tunaikanlah syukur. Tunaikanlah syukur. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perkataan selanjutnya atau bagian dari doa Nabi SAW selanjutnya, beliau mengatakan, anta rabbus samawati wal ardi. Engkaulah ya Allah, Rabb langit dan bumi. Engkaulah pemiliknya dan siapa saja yang ada di dalamnya. Engkaulah yang berhak mengatur, mengurus. Engkaulah yang berhak untuk melakukan apa saja yang engkau kehendaki kepada langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Nabi SAW selanjutnya mengatakan, lakal hamdu, milikmulah segala pujian, anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Engkaulah yang
menegakkan, engkaulah yang mengurus langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selanjutnya perkataan Nabi SAW, lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi. Ya Allah, milikmulah pujian karena engkaulah cahaya langit dan bumi. Nah, ini agak sedikit kita berhenti pada perkataan Nabi SAW ini. Baik, engkaulah cahaya langit dan bumi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini sebagian ulama ahlul ilm kaum muslimin, mereka sebagiannya menjelaskan bahwasanya maksud dari engkaulah cahaya langit dan bumi di sini, mereka mengatakan, dan ini adalah perkataan yang dikritisi oleh sebagian besar jumhur ahli sunnah wal jamaah, dan ini mungkin sebagian mengira adalah perkataan atau penjelasan yang benar, tetapi ini sebenarnya adalah perkataan yang dikritisi oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah atau sebagian besar ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik, perkataan yang keliru ini terkait engkaulah cahaya langit dan bumi. Engkaulah cahaya langit dan bumi. Mereka mengatakan maksudnya adalah Allah pemilik cahaya. Allah pemilik cahaya yang menerangi langit dan bumi. Ada yang salah dari penjelasan ini? Tidak ada kan? Zahirnya nampaknya tidak ada yang salah. Tapi lihat nanti kita akan telusuri perkataan ahlu sunnah wal jamaah, ternyata perkataan tersebut ada sisi kelirunya dalam pembahasan akidah, terlebih dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik, ada yang mengatakan bahwasanya maksud dari engkaulah cahaya langit dan bumi, maksudnya engkaulah pemilik cahaya langit dan bumi. Nampaknya tidak ada yang salah. Dan ini juga tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin atau sebagian ahlul ilm. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka ada yang menyebutkan bahwasanya engkaulah pencipta cahaya langit dan bumi. Jadi cahaya yang ada di langit dan bumi ini Allah menciptakannya. Dan ini juga masih perkataan yang kurang tepat. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya engkaulah penerang hati hamba-hambamu. Hati hamba-hambamu. Dan ini semua dikatakan oleh para ulama merupakan konsep yang dibangun di atas metode takwil. Jadi hati-hati. Karena ini juga disebutkan di dalam surat An-Nur itu sendiri. Dalam surat An-Nur ayat 33, Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Kemudian hal ini juga ditegaskan kembali oleh Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas ini, di dalam Sahih Bukhari ini. Anta nurus samawati wal ard. Sebagian orang terkadang tidak sadar. Ia ketika menerjemahkan atau menjelaskan kepada orang lain, ia menjelaskan bahwasanya maksud dari Allah cahaya langit dan bumi artinya Allah pemilik cahaya langit dan bumi. Atau Allah pencipta cahaya langit dan bumi. Nah, ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kurang tepat? Karena ini bersinggungan atau erat kaitannya, atau yang mengemukakan pendapat-pendapat ini adalah sebagian besarnya adalah ulama yang mengusung konsep takwil itu sendiri. Dan kita tahu konsep atau metode takwil itu adalah konsep yang sangat halus. Sangat halus. Terkadang sebagian penuntut ilmu itu tidak menyadari hal ini sehingga mengambil begitu saja. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, padahal hal ini sangat kuat aroma takwilnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari nurus samawati wal ardi, sebagaimana ini juga merupakan bentuk penegasan terhadap ayat yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 35 yang telah kita sebutkan, Allahu nurus samawati wal ard.
bahwasanya nur di sini ada dua. Nur di sini ada dua. Nur yang pertama, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, merupakan nur yang menjadi nama di antara nama-nama Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Nanti kita akan sebutkan apa saja hal tersebut. Yang jelas, menggeser maknanya atau menambahkan maknanya dengan tambahan pemilik, pencipta, cahaya langit dan bumi sebagaimana dalam surat An-Nur ataupun dalam hadis ini, itu merupakan sudah menyerempet kepada metode takwil. Yang benar seperti ditetapkan atau seperti yang Allah tetapkan pada ayat ini maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tegaskan, engkaulah cahaya langit dan bumi. Engkaulah cahaya langit dan bumi. Dan baik, langsung saja kita sebutkan di mana Allah Ta'ala sebelumnya perlu dipahami bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan hijabuhun nur, tirai penghalang antara wajah Allah dengan makhluknya itu adalah nur, cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subhatu wajhihi mantaha ilaihi basarahu min khalqi. Kalau seandainya Allah sibak tirai yang menghalangi antara wajahnya dengan makhluk-makhluknya, maka akan terbakarlah apa yang ada di hadapan wajah Allah Ta'ala. Itu artinya Nabi SAW menyebutkan tentang Allah Ta'ala, Allah mengambil tirai berupa cahaya yang menghalangi pandangan makhluknya untuk memandang wajah Allah selama di dunia ini. Karena kalau Allah buka tabir cahaya tersebut, maka cahayanya saja akan menghanguskan apa yang ada di hadapannya sejauh mata memandang. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyebutkan ada 4 model atau 4 bentuk dari penyebutan kata nur atau cahaya di dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama merangkumnya atau mengumpulkannya dan mendapati ada 4 bentuk ini. Yang pertama, penyebutan kata cahaya di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk nur tersebut, cahaya tersebut adalah nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Dialah Allah An-Nurul Hadi. An-Nur Al-Hadi. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cahaya ini dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah Ta'ala. Nurullah atau Nuruhu. Cahayanya. Dan ini kata para ulama penyandaran sifat kepada pemilik sifat. Penyandaran sifat kepada pemilik sifat. Seperti penglihatan Allah. Ini cahaya Allah. Karena Allah adalah namanya An-Nur. Kemudian di dalam nama tersebut ada sifat, terkandung sifat cahaya. Allah memiliki sifat cahaya. Jadi Nurullah atau Nuruhu itu seperti penyandaran sifat-sifat yang lain kepada Allah Ta'ala, seperti sam'uhu, kalamuhu, perkataannya, pendengarannya, dan demikian juga cahayanya. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cahaya ini dihubungkan dengan langit dan bumi. Cahaya dihubungkan dengan langit dan bumi. Nah, ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini adalah model yang ketiga. Kemudian model yang keempat atau bentuk yang keempat adalah disebutkan tirainya adalah cahaya. Tirainya adalah cahaya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya penisbahan atau penyandaran cahaya kepada Allah Ta'ala itu dikelompokkan menjadi 2 bagian secara garis besarnya. Yang pertama adalah
penyandaran sifat kepada pemilik sifat tersebut. Penyandaran sifat kepada pemilik sifat tersebut. Kemudian yang kedua adalah penyandaran makhluk kepada atau penyandaran hasil dari perbuatan kepada yang melakukannya atau yang berbuatnya. Maka dari sini dipahami bahwasanya nur itu yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu ada dua jenisnya. Nur yang pertama adalah nur yang merupakan sifat Allah Ta'ala. Maka itu bukan makhluk. Kemudian yang kedua adalah nur yang disandarkan kepada Allah, tetapi itu merupakan hasil dari Allah melakukan sesuatu dan kemudian disandarkan kepada Allah, seperti Allah memberikan cahaya kepada hambanya. Maka itu dinamakan penyandaran sesuatu kepada Allah yang melakukannya. Maka itu tidak dikatakan sebagai bagian dari sifat Allah. Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait masalah cahaya ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang dikritisi oleh para ulama dari perkataan yang tadi kami sebutkan, Allah pencipta cahaya, Allah pemilik cahaya, mereka mengingkari Allah memiliki sifat nur ini. Itu yang dikritisi. Bukan dikritisi penyandaran Allah cahaya langit dan bumi. Allah pemberi cahaya langit dan bumi, itu tidak masalah jika mereka tidak menafikan bahwasanya Allah juga memiliki nama An-Nur dan Allah memiliki sifat cahaya ini yang menjadi dikritisi. Karena tidak masalah jika seandainya menggunakan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jika mengatakan Allah pemberi cahaya langit dan bumi, tetapi tidak mengingkari bahwasanya Allah juga memiliki nama An-Nur dan memiliki sifat cahaya atau bercahaya. Jadi kenapa mereka menggeser maknanya jadi pemberi cahaya, untuk jangan sampai menyematkan pada Allah sifat bercahaya ini atau sifat cahaya ini. Ini yang dikritisi oleh para ulama, atau di sini letak kekeliruannya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dapat disampaikan pada malam hari kali ini. Adapun sisa atau penjelasan dari bagian dari hadis yang belum sempat dijelaskan, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan ke-8. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, kemudahan serta kesehatan pada diri kita semua untuk bisa atau untuk kembali mengkaji kajian kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang dapat disampaikan ini menjadi peningkat keimanan kita kepada Allah Ta'ala, penambah pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala, tentang kemahabesaran Allah Ta'ala, tentang hak-haknya Allah Ta'ala, tentang asma dan sifat-sifat Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan waktu yang kita berikan untuk menimba ilmu agama ini sebagai bagian dari catatan amal kebajikan kita yang kita dapati di hari di mana tidak akan bermanfaat harta maupun anak keturunan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.